Ya, oke guys, kembali lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Selasa ya, 6 Desember 2022. IHSG gimana? Ya turun parah hari ini lumayan 1,41%. Ya, no problem. Oke, dan Goto masih ARB lagi hari ini parah banget guys ya. Itu benar-benar pembantaian ya. Jadi em, jadiin pelajaran aja buat ke depan itu ya. Jangan lagi, kalau lagi lu yang pemula yang lagi nyangkut ya, itu sebetapa dangersnya saham kalau lu nggak baca laporan keuangan ya. Oke, dan lebih denger ikutan dengerin pom-pom ya. Oke, gue sekarang mau bahas ngobrol santai aja guys ya. Soal Robert Kiyosaki ya. Ya, Robert Kiyosaki ini terkenal karena dia menulis buku Rich Dad and Poor Dad. Ya. Intinya dari buku ini itu dia punya ayah ya, punya ayah biologisnya dia, ayah kandungnya dia yang meskipun punya pendidikan tinggi tapi miskin. Karena prinsipnya dia masih ayahnya biologisnya ini masih punya prinsip kalau lu eh, sekolah yang tinggi-tinggi terus jadi karyawan dapat posisi bla 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 gitu ya seumur hidup sehingga itu ayahnya yang miskin sehingga tidak kaya-kaya. Sedangkan dia punya ayah lainnya yaitu ayah temannya katanya lah ya, yang dimana konsepnya tentang uang itu berbeda, dimana bukan kita yang bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Ya, dan ayah ayah yang satunya inilah si Rich Dad-nya ini yang ngajarin dia soal konsep keuangannya. Basically buku ini bagus banget guys ya. Basically jadi gue tidak menentang, gue banyak belajar juga dari buku ini. eh Statement-statement dia ada yang gue setuju guys ya, ada yang gue setuju. Terutama di buku ini bagus guys ya, buku ini bagus. Tapi lama kelamaan tuh si Robert Kiyosaki ini lama-lama jadi orang halu, gue merasa ya, orang halu. eh Ya sebelum kita ngomongin kehaluannya, gue ngomong dulu sisi positifnya, sehingga kita kita nih bukan lagi bergibah, bukan ya, tapi kita mengkritik apa yang diomongin dan bilang gue kasih tahu apa yang gue setuju dari dia. Yang gue setuju statement dari dia itu adalah soal aset dan liability. Ya, aset itu adalah segala sesuatu yang uang yang segala sesuatu yang membuat uang masuk ke dompet kita. Itu aset. Betul. Misalnya lu punya rumah kontrakan, orang bayar kontrakan ke lu. Nah, berarti kontrakan lu itu jadi aset. Lu punya buku, buku itu dijual dan jadi duit buat lu, aset. Lu punya saham yang dapat dividen, nah saham itu aset buat lu ya. Sedangkan liability adalah segala sesuatu yang membuat kita ngeluarin uang dari dompet kita untuk bayar. Misalnya lu bayar listrik, ya itu berarti liability lo. Lu bayar kontrakan rumah, liability lo. Lu bayar KPR, itu liability lo. Lu bayar sekolah anak, itu liabilitas lo. Ya, liability lo. Itu benar. Jadi dia bilang, rumah itu aset atau liabilitas. Belum, bisa aset, bisa liabilitas, tergantung. Ya, kalau rumah itu lu jadiin kontrakan, dan kontrakan itu, orang yang kontrak itu ngasih duit ke lu, maka rumah yang lu beli itu jadi aset. Itu betul. Tapi ketika lu ambil KPR, lu tinggal di sana, lu harus bayar KPR-nya, lu harus bayar listriknya, maka rumah itu bukanlah aset buat lu. Liabilitas, kewajiban. Nah, dalam poin ini gue setuju banget sama si Mr. Robert Kiyosaki ini, setuju. Ya, jadi soal pemahamannya soal aset dan liabilitas, ya sangat setuju gue sama si Robert Kiyosaki ini, ya. Dan dia juga bilang ini sebuah statement yang sedikit sedikit agak dark ya, dark tapi bener. Mungkin lu kalau dengernya sedikit apa ya, mengernyitkan kening lah. Anak itu aset atau liabilitas? Ayo coba guys. Lu punya anak, anak lu itu aset atau liabilitas? Nah ini dalam pos hal ini dia ngomong bener, menurut gua ya. Menurut gua bener, ya. Dan ini orang tua nih kalau salah dalam memahami anak itu aset atau liabilitas akan salah juga memperlakukan anaknya nanti ya. Menurut Robert Kiyosaki,
anak itu adalah liabilitas, bukan aset. Kenapa? Karena ketika lu punya anak, lu harus siapin biayanya, ya nggak? Pampersnya, popoknya, semua makannya, terus sekolahnya, biaya sekolahnya ya. Nah ini gue tahu dulu pasti bakal marah-marah. Wah nggak, anak ini harus lu ambil sisi positifnya. Kalau gue ambil sisi positifnya, itu artinya kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab sama anak kita. Jangan hanya bikin anak doang. Terus lu biarin anak itu, lu taruh di sekolah asrama, lu nggak peduli, wah biarin aja orang, wah nggak peduli pendidikannya, nggak peduli ininya, yang penting dia nggak tahu mau ngapain, terserah. Nah berarti lu orang tua nggak bertanggung jawab, lu tidak memahami bahwa anak itu adalah tanggung jawab. Liabilitas itu artinya tanggung jawab. Dalam hal ini Robert Kiyosaki benar menurut gua agree soal itu ya. Nah ini kalau orang tua ya guys, maham anak itu salah mahamin anak ya, menurut gue jadi kacau. Ada beberapa orang tua yang tidak paham bahwa anak itu sebenarnya bukan aset dia. Tapi ada banyak orang tua gue lihat ya di Indonesia ini memahami anak itu adalah aset. Sehingga begitu anak itu sudah besar, anak itu harus wajib setoran ke dia. Duitnya, wah harus wajib, 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 wajib. Ya padahal kan seperti yang Elon Musk bilang, emang anak minta dilahirkan. Dalam hal ini gue nggak setuju dengan orang yang menganggap memperlakukan anak sebagai aset. Sebagai aset, sarana dia mendapatkan duit, dia udah gede. Nanti anaknya udah gede, anak kita yang akan kasih duit ke gue. Nah itu gue nggak setuju di poin ini. Ya. Jadi dalam hal ini gue lebih setuju ke Robert Kiyosaki, di mana kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak dan terhadap juga pendidikannya segala macam dan mempersiapkan semuanya. Itu gue setuju. Ya, jadi anak gue tidak menganggap itu aset gue di kemudian hari yang harus setoran ke gue. Nah itu gue setuju sama Robert Kiyosaki. Jadi sampai poin-poin ini gue setuju dengan orang ini. Oke. I absolutely 100% agree with this guy, okay? Ya, gue benar-benar setuju. Tapi belakangan ini gue lihat statement dia makin ngaco gitu loh ya. Makin ngaco. Termasuk dia waktu itu katanya pernah bilang apa? Lu harus invest di kaleng sarden ya. Apa? Investasi terbaik adalah tuna gitu. Wah, ini orang udah mulai ngaco nih gue rasa nih ya. Nah, dia baru belakangan ini, seminggu belakangan ini dia mengeluarkan sebuah statement yang kontroversial ya. Di 2023 dia bilang kan akan terjadi kehancuran menurut dia nih. Dan dia bilang tinggalkanlah saham. Ya. Tinggalkanlah saham, reksadana, obligasi dan jadi gini ya. Dan belilah kata dia Bitcoin, emas dan perak gitulah. Ya itulah ya. Gini guys, gue kasih tahu ya. Gue pernah nonton dia satu video. Dia bilang the people who invest in stock market are loser. Ya, stock market are only for loser. Jadi pasar saham itu hanya untuk pecundang menurut dia. Ini ya, ini gue buka aja. Sorry, gue kayaknya lupa aktifin audio ya, biar bareng gue aktifin audio di share-nya. Ya oke, ini ya kita nonton ya statementnya dia. I'm trying to explain to you, when they tell you get out of debt, that's stupid because the money is debt. And the only way money gets out of debt is via taxes. So all the people who work for money, you read Rich Dad, Poor Dad, what's lesson number one? Rich people don't work for money. Correct. Money is debt. I use debt as money. And everybody thinks getting in debt is bad. Well, who told you that? I think the stock market is for losers. Why would you put money in the stock market when it's manipulated? I'm trying to explain. Oke, dia bilang inilah perbedaannya si Robert Kiyosaki dan Warren Buffett ya. Warren Buffett tuh menyarankan kita menjauhi hutang. Tapi Robert Kiyosaki sebaliknya, lu harus berutang biar kaya. Nah, dan statement gue yang ketika dia ngomong katanya, people who invest stock market are for loser, ya, because it's manipulated, karena itu dimanipulasi stock market. Itu adalah omongan orang, penilaian gue adalah orang yang tidak pernah berinvestasi di pasar saham, sehingga mengira pasar saham itu dimanipulasi.
orang yang tidak pernah berinvestasi di pasar saham akan mengeluarkan statement seperti itu. Jadi gue dengar statementnya Robert Kiyosaki ini adalah orang kelihatan nggak pernah menyentuh saham, kelihatan. Dan terbukti gue dapat konfirmasinya bahwa memang Robert Kiyosaki itu tidak pernah berinvestasi di pasar saham. Lihat ya, Robert Kiyosaki kembali membuat gempar dengan mengatakan jangan berinvestasi di saham, obligasi, ETS, hingga reksadana. Dirinya mengaku akan keluar atau tidak mau lagi investasi di paper asset, ya aset yang berbasis kertas ya. Ekonomi global bukan pasar. Saya percaya ekonomi sedang menuju bubble terbesar dalam sejarah. Semoga Tuhan mengampuni kita semua ya. Ia juga menegaskan nih di sini ya, sejak dulu tidak pernah membeli saham kecuali untuk perusahaan yang didirikannya ya. Ya, ini kocak guys. Ini kocak. Orang yang tidak pernah invest di pasar modal berusaha berbicara seolah-olah dia mengerti tentang saham. This is, I think, is biggest stupidity lah. Kebodohan terbesar lah ya. Benar-benar silly gitu lah. Benar-benar bodoh gitu menurut gue ya. Jadi lo harus paham ya guys ya. Robert Kiyosaki ini tidak pernah invest di pasar saham. Makanya tadi waktu gue lihat videonya gue tahu ini omongan orang yang nggak pernah invest di pasar saham. Robert Kiyosaki lebih ke arah properti ya. Dan maaf ya, gue pernah nonton juga analis properti di Indonesia di YouTube-nya ya. Soal ngomongin saham tuh gue merasa tuh orang itu nggak pernah invest di pasar saham. Sehingga dia mengira pasar saham ini dikuasai. Gitu. Maksudnya dimanipulasi oleh oknum tertentu. Sehingga lu baru bisa cuan kalau lu ikut bagian dari manipulasi itu. Gue rasa itu omongan orang yang tidak mengerti pasar saham. Betul, ada beberapa saham yang iya ada bandernya. Iya, ada. Tapi kalau lo baca laporan keuangan dan lo baca laporan keuangan dengan benar, lo bisa kok, ya, bisa kok nggak ikut permainan mereka, itu bisa. Kalau nggak begitu, bagaimana mungkin Warren Buffett bisa bilang, if something is too unpredictable, forget it. Kalau sesuatu itu sangat nggak bisa diprediksi, forget it. Itu artinya kalau Warren Buffett fokus di saham, artinya Warren Buffett bilang saham itu sangat mudah diprediksi. Itu lebih predictable lah daripada yang lain. Dan ingat loh, Warren Buffett itu udah invest saham dari zaman Perang Dunia II loh. Dia udah rasain zaman perang sampai sekarang dan dia jadi orang terkaya. Nah, lucunya Robert Kiyosaki ini ya. Jadi ini kelucuan pertama ya. Robert Kiyosaki tidak pernah invest di pasar saham, tapi dia ngomong seolah-olah ngerti saham dan menyuruh lu ninggalin saham. Kocak. Menurut gua konyol, the biggest stupidity lah. Ya. Dan di Robert Kiyosaki ini ya, dia malah nggak orang yang nggak pernah membeli saham, tapi ngomong seolah-olah ngerti apa itu pasar saham dan berusaha menebar fear. Lo ngerti ya? Dia sedang, lo harus paham nih guys ya. Lo harus bisa paham nama-nama sedikit orang-orang culas. Itu lo harus bisa paham. Motivasi orang culas. Itu lo harus bisa paham. Dia suggest lo beli Bitcoin kan? Dia suggesting lo beli Bitcoin, bener? Ya enggak? Itu kalau gue melihat secara pribadi ya, kenapa dia tebar fear di saham? Biar orang pada nggak beli saham dan fokus beli tadi emas, perak, atau Bitcoin. Ya. Kenapa? Karena dia lagi serok Bitcoin di harga bawah. Itu di kepala gua. Ya, guys. Dia lagi serok. Ya. Nanti begitu lo pada rame-rame beli Bitcoin, ya, dia akan jualan di atas. Ini menurut gua Robert Kiyosaki ini termasuk tukang pom-pom. Ya. Termasuk tukang pom-pom. Gini, guys. Lo tahu ya Bitcoin ini? Lo tahu kan? Bitcoin itu waktu lagi puncak-puncaknya lagi di mana sih, guys? Lo harus paham juga ya. Puncak-puncak harganya dia itu lagi di mana? Pada saat corona kan. Nih. Ini kan tahun-tahun corona nih. Kenapa di sini pada terbang habis corona? Karena saat itu pasar saham lagi hancur. Konteksnya tidak terlalu menguntungkan lah. Sehingga para investor saham berusaha mencari alternatif. Alternatifnya yaitu adalah Bitcoin, ya nggak? Di sini kan masih zaman-zaman corona nih ya. Investasi nggak menentu kan. Tetapi begitu sekarang pasar saham seperti sekarang yang udah mulai oke, ya udah mulai oke,
ya. Harga Bitcoin turun. Kenapa? Karena investornya udah kabur lagi dari sini. Balik lagi ke saham. Sehingga di sini terjadi stagnasi lama-lama jebol. Dan ini makin jebol lagi. Si Robert Kiyosaki, feeling gua, dia lagi nyangkut. Ya nggak? Dia lagi nyangkut, dia tebar feeling gua. Supaya orang keluar dari saham dan masuk lagi di sini. Nanti kalau udah terbang lagi, dia akan take profit. Nah, tapi sekarang saat ini dia posisi lagi sulit buat dia menurut gua untuk ngepom itu ya, sulit. Karena sekarang orang lagi susah lepas dari saham nih, ya. Ini guys, jadi gue kurang sukanya sama Robert Kiyosaki ini kelihatan dia ngepom gitu, gue lihat ya, ngepom. Lu tahu nggak kenapa ya? Kenapa sekarang harga Bitcoin ini stuck di sini ya? Karena udah pada banyak investornya udah pindah lagi ke saham. Atau banyak orang invest yang di kripto udah kapok pindah ke saham banyak. Nah, sehingga itu menjadi hal yang bad news lah buat memegang kripto termasuk si Robert Kiyosaki ini. Bad news sehingga dia berusaha menebar fear. Di bagian saham dia menebar fear ini kalau menurut gue ya, tapi gue rasa nggak bakal work sih ya. Cuma gue mau kasih tahu nggak setujunya gue sama dia tuh di bagian ini ya. Nah terus lagi nggak setujunya gue sama dia adalah dia ini terkesan tidak menghidupi apa yang dia omongkan. Kan dia berbicara bahwa aset adalah segala sesuatu yang masuk ke kantong kita kan, betul? Kalau lu punya sebuah konsep yang begitu, lu tidak akan beli Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin itu non-productive aset. Bitcoin itu tidak memberikan lu uang. Lu harus jual dulu, baru lu dapat. Tidak seperti saham. Makanya Warren Buffett selalu bilang saham itu adalah produktif aset. Kenapa? Ketika lu beli saham, lu diemin aja per tahun itu kasih lu duit dari dividen. Justru kalau dia beli saham, maka si Robert Kiyosaki justru dia menghidupi apa yang dia omongin. Tapi yang gue terjadi melihat Robert Kiyosaki itu kocak loh. Dia mendefinisikan aset. Yang gue setuju definisi asetnya, tapi dia membeli barang yang menurut gue kocak kayak Bitcoin, gitu loh. Ya, kocak banget deh. Ya, Bitcoin kan bukan non produktif. Itu kan bukan aset yang produktif. Emangnya Bitcoin bisa ngasilin duit lagi kan enggak? Lu harus jual dulu, baru lu dapat capital gain, betul? Kalau saham lu ngejual, lu masih dapat dividen, artinya lu dapat duit masuk kantong. Itulah definisi yang benar dari aset kan. Tapi lucunya dia anti saham, nggak pernah invest di saham. Jadi menurut gue Robert Kiyosaki ini banyak yang bilang ya, banyak yang bilang gue baca di artikel juga yang anak Kiyosaki ini munafik menurut ya, dibilang itu munafik lah guys ya. Banyak kok artikel yang bilang hipokrisi lah, ya. Kiyosaki hipokrisi. Nah, ya banyak yang bilang ya. Dan dia pernah punya perusahaan guys tahun 2012 ternyata bangkrut. Kocak ini jadi bahan inilah ledek-ledekan. Kok bisa seorang pembicara finansial yang selalu membicarakan financial freedom ternyata bangkrut perusahaannya? Tanda tanya. Dan lucunya lagi dia kan bilang tadi kan, dia bilang semua yang ada main saham itu pecundang, loser. Gini guys, kekayaannya Robert Kiyosaki itu hanya 100 juta dolar untuk ukuran Amerika ya di 2022. Ya itu setara mungkin 1,5 triliun lah ya. Ya, ini kecil banget. Kalau lo dibandingkan kekayaannya Warren Buffett yang kata dia loser pemain saham ya. Ya. Ya, dia kan 100 juta dolar ya. Ini 109 miliar dolar. Ingat ya, Robert Kiyosaki hanya 100 juta dolar ya, sekitar 1,5 triliun. Sedangkan Warren Buffett 109 miliar dolar. Lebih gede man. Nah, dia bilang semua pemain saham itu loser. Padahal orang-orang terkaya dunia kayak Bill Gates, Elon Musk, pendiri Google, Larry Page, Facebook itu semua kaya karena sahamnya kan. Di Indonesia juga orang-orang kaya di sini kaya karena saham. Hartono bersaudara, ya, Bro BCA, kaya kan karena harga saham BCA-nya melejit kan. Terus apa? Misalnya lu lihat aja yang simpel-simpel, Pak Sandiaga Uno, kaya karena sahamnya gede, gitu loh. Dan si Robert Kiyosaki bilang para pemain saham loser, sedangkan kekayaannya aja jauh banget dibandingkan para pemain saham. Bahkan Pak Lo Keng Hong lebih kaya dari Robert Kiyosaki. Pak Lo Keng Hong. Nah dia mau bilang para pemain saham itu loser.
Menurut lu make sense gak? Gue cuman bilang ngasih ini ajuin ke lu. Menurut lu itu make sense gak? Ya. Nah jadi ya inilah lu hati-hati juga dengan para finans ya inilah toko-toko ekonomi juga lo kritisi juga kayak gini. Gue bener-bener nggak setuju dengan statement-statementnya Robert Kiyosaki dalam poin ini ya. Gue pernah nonton di acaranya Warren Buffett ya. Lo harus tahu ya, apakah benar Robert Kiyosaki ini kaya benar dari sistem apa dari pemikirannya dia yang dia katakan itu. Atau jangan-jangan dia kaya hanya karena dari jualan bukunya dia yang Rich Dad Poor Dad itu. Sisanya sebuah advice dia itu sebenarnya nggak work di dunia nyata, nggak work. Makanya Warren Buffett sama Charlie Munger itu kalau di tiap rapat tahunan Berkshire itu ya selalu ngomong, mereka Warren Buffett bilang itu mereka itu fake gurus, guru-guru palsu lah dalam bidang finansial gitu lah. Mereka tuh kaya karena jualan bukunya, bukan karena mereka mempraktekkan apa yang mereka lakukan. Kalau Warren Buffett dia konsisten ngomong ya, jangan invest di Bitcoin, jelas. Dia konsisten apa yang diomongin, karena kan dia invest di non produk dia nggak mau invest di non produktif aset ya, dia invest selalu di produktif aset. Bitcoin termasuk non produktif aset kan, jadi dia enggak invest di situ. Kalau Robert Kiyosaki gue perhatikan ya, lu buka sendiri aja deh ya, dia kan salah satu filosof. Kalau lu nonton ya, gue nonton dari beberapa videonya dia itu mengajarkan lu berhutang, gimana lu kaya dari cara berhutang. Contoh nih ya, contoh ini mirip sama pembicara-pembicara seminar di sini yang biasa ngajarin gimana cara punya properti tanpa uang. Ya. Konsepnya begini kalau Robert Kiyosaki ya, gimana hutang itu bisa bikin lo kaya. Lu cara konsepnya dia gini ya, intinya lu minjem KPR, beli rumah secara KPR gitu. Lo KPR. Ya. Dan lo ketika lo lagi kredit rumah, ini konsepnya Robert Kiyosaki ya. Ketika lo udah tinggal ya udah jebol, lolos lah KPR lo maksudnya ya. Lu sewain, kontrakin tuh rumah itu, ya. Sehingga menurut teorinya dia, ya, lu ambil KPR tapi yang bayar orang yang kontrakin rumah lu, ya. Ya, sehingga nanti ketika dia udah ngontrak sampai sampai cicilan lunas, artinya lu jadi rumah itu jadi punya lu. Ini mirip banget ya, mirip banget sama lu kalau ikut seminar-seminar gimana cara lu punya properti tanpa uang. Lu diajarin hal yang sama kayak gini. Secara teori, oke, mungkin ya, mungkin. Tapi praktek di real life, guys, teori ini omong kosong. Teori di real life itu, teori ini omong kosong. Kenapa gue bilang begitu? Kenapa gue bilang begitu? Oke, lu ambil KPR, anggaplah ini ya. Taruhlah lu cari rumah 200 jetian. Nah, lu ambil KPR lah. Kitanya lu nggak punya duit nih, lu mau praktekin kan apa yang Robert Kiyosaki katakan. Atau termasuk ya para seminar-seminar motivator-motivator itulah, kalau dia bikin seminar gimana cara punya properti tanpa uang gitu loh ya. Lo ambil KPR lah ya, taruhlah kalau rumah 200 juta kan berarti KPR lo kira-kira sekitar 2,2 juta lah ya per bulan lah ya. Ya. Masalahnya bos, lo siapa yang mau ngontrakin rumah, siapa yang mau baik ngontrak rumah yang harga rumah 200 jutaannya di harga KPR lo, cicilan KPR lo 2,2 juta, kagak ada. Harga rumah kontrakan yang 200 jutanya rata-rata paling 1 juta per bulan paling tinggi. Ya. 1 juta. Kalau lu mau naikin aja 1,1 udah kagak ada lagi yang mau ngontrak di rumah lo. Ya. Artinya lu harus cari orang yang sangat bodoh sekali ya. Sangat dongo sekali yang mau ngontrak di rumah lu 2,2 juta di rumah yang harganya 200 jutaan gitu. Supaya bisa ketutup cicilan KPR lo. Nggak mungkin ketemu loh orang bego begitu, nggak ada. Ya, jadi teorinya Robert Kiyosaki ini kedengerannya bagus, tapi almost impossible lah to be practice in real life lah. Hampir nggak mungkin lah dipraktekkan di real dunia nyata gitu loh. Kalau ada berarti bener-bener lu ketemu ya mungkin 0,001% aja ada orang yang bener-bener bisa
bener-bener dongo lu begoin. Baru berlangsung itu. Ya. Jadi menurut gua konsepnya dia lu harus ngutang ke bank biar kaya itu malah kelucuan ya. Eh, menurut gua malah konsepnya dia ya, cara beli propertinya kayak gitu malah gua nggak make sense gitu loh. Ya, menurut gua untuk Robert Kiyosaki ini, dan lu bisa baca sendiri di artikel ini ya guys ya. Dia itu endingnya nanti guys ya, dia tuh nggak mempraktekkan apa yang dia katakan dalam seminar. Misalnya dia juga perusahaannya kan salah satunya bangkrut ya, kan lucu ya. Seorang tokoh finansial yang mengajarkan bagaimana caranya financial freedom dan mengajarkan dia sendiri nggak bisa bayar utang, gitu loh, lucu ya. Dan pada akhirnya yang gue baca nanti pada akhirnya nanti lu diajak untuk ikut seminarnya dia lah. Nah ini dia nih, ya. Jadi dia tuh sebenarnya kaya dari penjualan bukunya guys, bukan dari konsep-konsepnya dia itu, yang tadi itu, ya. Penjualan yang kayak gitu-gitu enggak. Itu untuk menarik, ya mirip lah kayak motivator palsu di sini lah, mirip lah. Mereka kaya dari lu uang seminar, bukan karena dia mempraktekkan. Dia berhasil ambil KPR terus dikontrakin ke orang lain dan lu jadi properti punya lu nanti suatu hari setelah berapa. Itu kan nonsense ya, basically ya, hampir nonsense ya. Nanti endingnya si Robert Kiyosaki akan mulai kelas nih. Nah ini persis banget dah sama tukang tipu di sini dah. Kelas 1 pertama gratis, nanti kelas 2 lo harus bayar $495 ya. Nanti kelas ketiga lo harus bayar $45 ya. Jadi dia kaya dari sini guys. Ya, jadi lo hati-hati deh guys sama Robert Kiyosaki ini ya. Lo hati-hati banget ya. Gue ngkritisi secara ini ya, objektif ya. Ada yang gue setuju sama dia, tapi dia banyak melakukan apa yang tidak dia melakukan. Dia tidak melakukan apa yang dia ajarkan gitu loh. Menurut gue ya. Dan ingat bahwa orang ini tidak pernah invest di pasar saham ya. Ya, dia tidak pernah membeli saham sehingga lo jangan kemakan fear-nya dia ya. Dia itu lagi ngepom guys. Gue ini lagi ngepom Bitcoin, gue rasa dia nyangkut di Bitcoin. Sekarang kan turun nih. Dia nyangkut. Karena dia nyangkut, feeling gue dia frustasi, dia tebar fear. Tebar fear di saham. Karena apa? Satu-satunya yang bikin Bitcoin itu bisa naik kalau pasar saham itu hancur. Sehingga orang cari instrumen lain. Seperti terjadi di Corona. Itu doang udah. Ya. Jadi itu guys ya. Jadi gue pribadi, ya sangat mengkritisi lah poin dia di sini lah. Ya. Jadi kita harus bukan ya mengkritisi juga. Iya, maksudnya lihat dari berbagai macam sisi ya. Tapi gue setuju bukunya dia yang itu bagus isinya ya, Rich Dad and Poor Dad itu. Tapi sayangnya dia tidak, si Robert Kiyosaki ini makin lama gue lihat makin ngalor ngidul ngomongnya. Ya malah dia pernah bilang katanya investasi terbaik waktu itu beli sarden ya. Kaleng tuna tuh, waduh makin ngaco aja nih ya. Gue lebih percaya konsepnya Warren Buffett ya. Justru lu jangan percaya sama, kalau kata Warren Buffett, lu jangan pernah percaya sama prophet of doom kayak gitu. Prophet of doom itu nabi-nabi akhir zaman ya, istilahnya yang nebar-nebar feel. Dunia akan hancur 2023, wah dunia. Warren Buffett nggak pernah percaya gitu. Ya, lu percayailah orang, ya, si Warren Buffett ini kan udah lewat zaman perang dunia 1 kok. Perang yang dunia 2 tuh dia udah lewat guys. Ya, dia udah ngelewatin masa-masa perang yang paling gila itu dia udah lewatin. Dan dia selalu kasih kita advice, justru di saat itu, itulah saham lagi murah. Kalau memang benar terjadi ya. Tapi lu juga jangan terlalu takut sama mereka. Tetap stay di pasar saham. Time in the market. Itu aja guys yang benernya. Oke guys, sampai sini aja menurut gue untuk Robert Kiyosaki guys ya. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data enggak bisa bohong ya.